Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini butuhnya dokumentasi toh lah. Ya. Oke. Acaranya hari ini saya buka sosialisasi sistem manajemen keamanan informasi. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayo, pembinaan Pak, pembinaan. Kita dibina. Kita perlu dibina. Saya enggak enak saya. Oke, terima kasih. Yang terhormat senior saya Mas Rahmat. Ini senior saya ini Pak Rahmat ini. Aku kan urung lulus aku. PK aku medun no. Oke, hari ini kita mengadakan sosialisasi sistem manajemen keamanan informasi SMKI. SMKI ini dulu ide kami ya. Ya. Saya nggak tahu sekarang itu kok teman-teman manja sekali. Kerjaan kayak gini tuh dulu saya kerjakan sendiri. Percaya pernah? Saya kerjakan sendiri. Kamu pernah bantuin Gol? Enggak pernah kan? Saya kerjakan sendiri. Nilainya juga bagus. Sekarang banyak orang banyak dibagi-bagi. Nah ini yang ternyata memang untuk manajemen keamanan informasi sekarang itu tidak hanya dokumen di atas kertas seperti dulu. Jadi efeknya itu banyak sekali. Jadi karena nanti itu arahnya ke PMD, terus ke indeks masyarakat digital, terus apa deh? Indeks RB itu reformasi birokrasi, berarti sakit. Cuman juga saya tidak ngurangi semangat ya. Karena kalau dulu kita ngejar kayak gini kan ada duitnya. Sekarang nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya toh. Tiwas kesel-kesel jadi nilai toh. Cuman ya. Ada Pak. Hah? Ada. Apa? Nanti itu indeks Ika Sandi dan sebagainya nanti kan mendukung indeks PMD. Indeks PMD itu mendukung indeks RB. Terus? RB-nya itu 30%. Ya, kalau nanti berarti kalau nggak ada duitnya saya nagihkan jenengan ya. Nanti itu menentukan itu dana transfer daerahnya, indeks RB-nya. Jadi memang nggak langsung. Tak ceritani sih ya. Dana insentif daerah itu 2026, 2025 itu nol seluruh Pemda. Makanya kita sekarang juga ya terus terang saya kemarin ngobrol sama teman-teman yang terkait nyapo kesel-kesel. Cuman ya namanya kita tidak tahu. Ya Pak PLT ini ya lumayan. Kalau indeks kita turun, akhirnya ya ada duit juga, TPP kita turun. Jadi ini ngefeknya nanti ke individu. Kalau dulu seperti ini tuh ngefeknya ke Pemda. Jadi kita dapat dana insentif daerah. Yang terakhir berapa? 32 M. Ya. Cuman kita dapat dikasih 3 M. Makasih Mas, bantu ya. Ya toh. Yang terakhir kan kita dapat 32 M yang dari itu. Cuman sama Pak Sekda kita cuma dikasih M, 3 M. Makasih Mas, bantu. Jadi ya sudah. Kalau sekarang seperti ini diterus-teruskan, kemarin saya juga sudah nyampaikan ke tim, malah ke DPRD. Jadi kalau kita OPD yang diuber-uber masalah inovasi, tapi tidak diberikan reward yang sepadan, buat apa? Saya bukan gembosi, tapi kenyataannya sekarang seperti itu. Makanya kalau teman-teman tidak usah sungkan-sungkan, kalau dikerjakan benar, dikerjakan ini ya harus. Caranya apa? Rewardnya apa? Kalau reward tidak ada, kita dapat apa? Nah, Pak PLT itu nyampaikan rewardnya adalah ya UKK itu. Kalau jenengan, saya yakin yang bapak-bapak itu ngikuti IG-nya siapa? Bugup Maluku Utara, Seli Johndra ya. Di sana TPP itu sudah dipotong
20% untuk pejabat. Terus yang anu adalah 10%. Dan itulah di sini juga kemungkinan nanti reward punishment-nya seperti itu. Makanya tidak Pak PLT itu tidak menyamaratakan, tapi melihat dari prestasi dinas. Kalau Bapak Ibu yang ASN mendengar di OPD lain kemarin ada yang dapat tidak 100% ya. Sebenarnya kita kemarin juga hampir sama. Saya dinilai sesuai ekspektasi. Yo tak protes. Kurangnya opo. Kalau saya dinilai seperti itu terus dindik kayak opo, kayak opo. Kalau sekarang kita berani seperti itu karena efeknya ke TPP UKK. Tapi kalau dulu itu kan efeknya ke Pemda. Protesnya ya lo nggak dia saya 32 M kok. Cuman dikasih berapa sih? 5 M ya? Nggak sampai malah kita. Cuman ya benar 3 M, 4 M, 3, sekian kok. Jadi bahwa apapun itu namanya reward punishment itu harus jalan. Karena itu tolak ukur kita kerja serius. Kalau reward punishment itu tidak jalan, ya wes gagal tugas kewajiban aja. Makanya teman-teman saya minta yang untuk sistem manajemen keamanan informasi ini serius ya PSB serius ya, kan sudah saya kasih Cakmat ini adalah eselon 4 yang paling berpengalaman di IKP pernah, di TIK pernah ya. Nah, kalau istilahnya orang-orang itu ras terkuat di bumi lah, dia itu ras terkuat di Kominfo. Ini adalah pejabat paling kuat di Kominfo. Betul loh Cak ya? Jadi saya harapkan teman-teman kita itu sekarang ada namanya, kalau istilah saya kuliah dulu itu social engineering. Jadi namanya keamanan informasi itu tidak hanya sebatas software, sebatas hardware, tapi juga dibutuhkan sosialisasi. Bagaimana sih supaya data kita itu aman? Bagaimana sih supaya kita tidak menyebarkan informasi yang negatif atau hoax seperti itu. Makanya yang bicara SMK ini tidak hanya TIK atau PSP. IKP juga dibutuhkan melalui kegiatan-kegiatan yang kita integrasi sama PPID ya, PPID Go to School seperti itu, kita selipi informasi-informasi seperti ini. Termasuk jadangan semua yang ada di Dinas Kominfo ya harus paham. Saya tadi janjinya buka aja loh Cak, kok dowomen. Saya kira saya akhiri, cukup dokumentasi cukup Jangan toh Pak, saya orang bar. Aku tidak mangan-mangan yang budbar jam 10 ini. Masih lama. Harus persiapan. Terus materinya apa? Iku etok daerah modal plus PSB iki. Sudah ada materinya loh, Cak Mat nggak kirim tuh. Oh. Iki loh. Ya itu udah selesai tuh. Wah, yo, gak modal plus sih Cak Mat iki. Banner cetak mau. Oh coba kayak perlah buat tempel ya, bayar. Materinya, saya kasih materi apa? Terutama ini Pak tentang perlindungan data pribadi khususnya yang di internal kita, kemudian hak akses dari masing-masing pegawai. Ya. Kayaknya tuh materinya berat sekali ya, jadi saya serahkan ke yang kompeten. Di sini Sandimen sopo? Hah? Oh berarti Sandimennya kosong, kasih sebagai ya kasihnya. Monggo. Dari saya itu, saya mengikuti saja. Monggo untuk narasumber berikutnya saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat selalu pada hari ini. Untuk pertama kali kita untuk ngisi pretest dulu ya.
Jadi nanti ini menjadi tolak ukurnya seberapa paham nanti di materinya. Monggo Mas Operator untuk yang pretestnya monggo di share ke layar. Monggo silahkan di barcode, di scan, lalu dijawab pertanyaannya. Kami kasih 10 menit juga. Wi oleh snack tok bahkan nganu, bahkan ngetes. Ya Allah nemen. Maamnya ada nanti. Sambil menunggu pengisian kuesioner nggih. Jadi gini Pak Kadin, kemarin kita juga ada info dari hasil asesmen itu kalau terkait kerahasiaan dan keamanan informasi nanti juga harus dimasukkan di klausul kontrak pengadaan. Jadi yang sekarang kan mungkin hanya haki itu ya. Nah, nanti semua kontrak dengan pihak ketiga itu harus menyertakan keamanan informasinya sama perlindungan data pribadi ketika di kontrak itu menyangkut data. Itu mungkin salah satu yang kemarin kita dapat. Dibuat edaran, yang pertama biar OPD juga mengikuti, terutama nanti dari rapatkan di internal dengan bagian asbak. Iya Pak, siap.
sudah ada ngisi nggih Bapak Ibu nggih? Terima kasih. Mungkin sebagai pengantar nggih sebelum ke narasumber utama, ini terkait SMKI. Jadi kita punya perwal yang sudah disahkan sebenarnya dari tahun 2023, tapi kita baru sempat mensosialisasikannya sekarang. Apalagi sekarang karena isu-isu tentang keamanan informasi sedang banyak terjadi, terutama pelindungan data pribadi. Yang sekilas tentang perwal SMKI ini nanti menyangkut aset informasi, kemudian pengolahan informasi dan media penyimpanan informasinya. Jadi selama ini kita kan pengelolaan informasi terutama di Dinas Kominfo itu sangat berkaitan sekali, baik dari sisi data yang bersifat rahasia, data pelayanan semuanya di kita. Kemudian informasi yang kita sebarkan itu juga menyangkut publik, jadi masyarakat luas. Nah, untuk itu kita perlu sedikit banyak paham tentang bagaimana sebenarnya keamanan informasi itu harus kita lakukan. Baik itu mulai dari sisi organisasi, dari sisi dinas kita, siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian SDM-nya, kompetensinya yang harus kita miliki itu minimal seperti apa. Itu nanti ada di dalam perwal SMKI ini. Kemudian pengelolaan aset. Jadi selama ini kita bekerjakan menggunakan aset namanya barang milik daerah ya, BMD. Nah, itu juga ada pengendaliannya. Kita juga ada aksesnya, hak aksesnya, misalnya siapa saja yang berhak menggunakan ini. Kemudian kita juga di aplikasi kita ada user password, username dan sebagainya. Itu juga sifat kerahasiaannya juga harus kita jaga. Oke, terima kasih Pak Kadin. Ada di depan Pak. Kemudian bagaimana kita itu apa ya? Sekarang kan sudah ada pembagian yang jelas ya. Misalnya yang bisa masuk ruang server itu siapa saja, petugasnya siapa saja, kemudian persyaratannya apa, kemudian yang bisa diakses oleh pihak luar di luar kedinasan, misalnya orang-orang dari luar itu yang boleh masuk yang mana. Nah, itu semua ada diatur di dalam SMKI ini. Kemudian ketika ada pelanggaran atau penyalahgunaan dari mungkin akun kita secara pribadi maupun akun kedinasan, itu mekanismenya seperti apa. Nah, itu sedikit banyak kita harus paham, harus mengetahui paling tidak basicnya saja, karena semua yang di sini kita adalah pegawai dinas komunikasi dan informatika. Sekilas itu mungkin monggo nanti untuk lebih jelas dan detailnya, dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke narasumbernya Bapak Rahmat Soekarno, kami persilahkan. Monggo Mas Rahmat, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni atas pembukaannya. Ini sebetulnya masih ada yang maklum? Gak apa-apa. Baik, ini mestinya kedinginan semua ya. Biar nggak dingin, coba deh hadap ke selatan semuanya, baik Bapak maupun Ibu. Hadap ke selatan, hadap ke sana semua, hadap ke sana semua. Oke, merapat, pegang pundak depannya. Pegang pundak depannya. Oke. Ini bapak-bapak, pegang pundak depannya. Oke. Jangan ya. Oke, sekarang diremas-remas pundaknya kanan kiri bebarengan. Silakan.
Oke, cukup. Sekarang menghadap ke utara, menghadap utara. Pegang pundaknya, depannya. Lalu diremas-remas, monggo. Diremas-remas. Mbak Tata kalau mau enggak apa-apa loh, tapi kayaknya malah enggak mau deh. Baik, sudah, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Iya, terima kasih. Masih dingin kan? Baik, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu langsung aja Mas Rafiq yang di belakang. Slide yang pertama yaitu kita akan memberikan penjelasan sedikit tentang SMKI yang ada di Kota Madiun, yaitu di Perwali nomor 11 tahun 2023. Jadi yang pertama adalah kita sosialisasi dulu di sini. Nanti apabila Bapak Ibu ingin men-share Perwal ini, monggo dipersilahkan. Oke, next, halaman pertama langsung. Nah, ini adalah dasar hukumnya, di mana dasar hukumnya itu ada 6, jadi banyak sekali, sehingga kalau kita baca satu-satu ya termasuk ada buat SPBE, ada buat SMKI terpadu, pelayanan publik nasional, dan banyak sekali di sini untuk dasar hukum dan landasan regulasinya. Oke, next. Nah, yang pilar utamanya adalah ini Bapak Ibu. Jadi ada confidentiality, integrity, dan availability, di mana confidentiality ini adalah kerahasiaan data. Artinya kalau Bapak Ibu itu sekiranya ragu-ragu mempunyai sebuah data atau mungkin berita atau apa, tanyakan lebih dulu yang mungkin yang mempunyai kuasa dulu. Jadi apakah ini boleh di-share atau tidak, atau seperti apa, apakah ini ada surat sifatnya rahasia, apakah ini buat siapa, seperti itu. Ada integriti, keutuhan data, yaitu menjamin kebenaran dan keabsahan dan kelengkapan data informasi dari perubahan atau pencurian oleh pihak yang tidak sah. Jadi kalaupun seumpama ada berita sepenggal, coba di cross checkkan apakah ini utuh atau tidak, atau sepenggal saja, sehingga kebenaran dari sebuah data itu bisa terbukti. Lalu di availability, yaitu ketersediaan akses, di mana menjamin informasi dari dan sistem pelayanan publik selalu siap diakses kapan saja dibutuhkan oleh operasional Pemkot. Ya, seperti itu. Monggo, next. Nah, di sini ada klasifikasi aset informasi ya Bapak Ibu ya. Ada 4, yaitu sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan publik. Dimana kalau seumpama sangat rahasia, itu hati-hati bahwa sebuah rahasia itu ketika sudah bocor, itu bisa saja merugikan negara, bahkan Pemda setempat, atau bahkan merugikan diri sendiri. Jadi ada klasifikasi aset rahasia, klasifikasi aset informasi yang sangat rahasia. Kalau semua di rahasia itu bisa dapat mengganggu reputasi ataupun melanggar hukum. Jadi contohnya seperti itu, data pribadi pegawai dan laporan evaluasi internal. Kalaupun terbatas, itu khusus di internal Pemkot Madiun untuk kedinasan. Jadi kebocorannya bisa mengganggu operasional dari kinerja daripada OPD ataupun kinerja kita. Ini yang untuk publik. Jadi informasi terbuka bagi masyarakat umum sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Contohnya berita Pemkot dan
pengumuman layanan. Ini biasanya ada di kanal-kanal sosial media kita. Monggo next. Ini kewajiban khususnya. Kewajiban khusus daripada Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini, bahwa semuanya itu menjadi tanggung jawab individu yang pertama. Jadi semuanya bisa menjaga keamanan data. Jadi jangan gampang untuk memberikan data. Ya. Artinya kalau memberikan data, kalaupun sudah umum banyak orang yang tahu, monggo dipersilakan. Tetapi kalau untuk data yang mungkin bisa untuk privasi atau untuk kepentingan seseorang, untuk kebutuhan pribadi atau kepentingan pribadi, nanti dulu, seperti itu. Dan fungsinya tugas dan aktif melaporkan potensi insiden keamanan cyber, ya. Jadi contohnya kalau seumpama Bapak Ibu nanti itu melihat kanal kita yang mungkin madiunkota.go.id atau Madiun Today atau mungkin kelurahan apa.madiunkota.go.id yang domainnya madiunkota.go.id kok tidak sesuai, segera laporkan ke Awak Sigap atau mungkin langsung aja ke Mas Akong atau Pak Tunggul atau Mas Yoko atau saya, monggo dipersilahkan. Jadi Pak, website ini kok anunya judul, langsung saja nggih Bapak Ibu nggih. Lalu keamanan kata sandi. Lah ini biasanya yang masih terkadang bukan yang di sini ya, tetapi di luar sana. Nah, mudah-mudahan yang di sini tidak ada. Jadi untuk password Bapak Ibu sudah tahu nggih persyaratannya nggih. Apa Mbak Prata? Password? Syaratnya password? Betul sekali. Betul. Jadi minimal 8 karakter terdiri dari huruf besar, huruf kecil, tanda baca dan tanda khusus, seperti itu. Ya. Terus jangan lagi Bapak Ibu kalau semua mempergunakan komputer atau mungkin all-in-one atau desktop begitu, passwordnya ditulis di post-it terus ditempel atau mungkin apa aja lah, mungkin email atau apa, jangan, lebih baik jangan. Karena nanti seumpama kalau bisa masuk akses ya nanti bisa diakses oleh orang lain sehingga bisa kerahasiaan bisa bocor kerahasiaan datanya. Nah, yang ketiga adalah session time off. Nah, ini komputer wajib di auto lock ketika Anda meninggalkan tempat. Jadi biasanya kalau komputer itu kalau seumpama Anda meninggalkan mungkin ke kamar mandi atau mungkin belanja, biasanya belanja di belakang seperti itu, diharapkan untuk bisa auto lock sehingga hanya di desktopnya saja, orang nggak bisa mengakses. Ini masih saya temui, terus terang masih saya ketemui di media center ya, mohon maaf saya sebut. Jadi kalau malam itu biasanya masih ada PC yang masih hidup dan saya bisa mengakses ataupun membuka YouTube, meskipun saya juga tidak ngongkrek-ngongkrek datanya, seperti itu. Oke, clean desk policy ya ini. Jadi meja kerja jenengan itu harus memang bersih dari dokumen rahasia atau seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak ada post-it yang tertempel dengan user dan password. Ya, saya harapkan itu tidak ada lagi. Apalagi kalau seumpama passwordnya itu sudah default. Passwordnya default yang mungkin diberikan oleh pembuat programnya. Jadi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tetapi belum dirubah. Itu segera dirubah. Biasanya programmer juga membuat menu atau fitur
untuk merubah password. Seperti itu. Monggo next. Ya, disiplin, penilaian, dan sanksi pegawai. Semuanya yang ada di Perwal SMKI itu ada reward dan punishment. Jadi disiplinnya. Jadi sanksi disiplin itu apabila ada di lampiran bab 4 D7 itu adalah pelanggaran terhadap standar SMKI akan dikenakan tindakan disiplin dan sanksi sesuai perundang-undangan ASN dan atau pegawai. Jadi sebagaimana mungkin kita memang harus disiplin sih untuk supaya yang intinya adalah keamanan informasi kita itu terjaga. Seperti contoh mungkin Nyon Sewu, ada pintu smart door yang ada di sini itu terkadang masih kebuka, yang di samping ini yang menuju ke ruangan kita itu. Artinya ketika ditutup, artinya ketika terbuka, monggo lah ditutup kembali. Kan masing-masing sudah punya aksesnya kan di finger kan. Ada yang belum punya? Halo, kita main-main lagi loh nanti. Ada yang belum? Sudah kan? Nah, itu lebih baik memang harus ditutup. Karena apa? Karena suatu saat itu ada Nyon Sewu penjual yang nyelonong masuk. Seperti itu. Iya, yang jualan kanebo yang 14.000 itu, yang ukurannya lebar itu. Tuh. Okay. Terus yang kedua adalah penilaian kinerja berkala. Jadi ada lampiran bab di lampiran bab 4 D8 adalah kepatuhan staf terhadap prosedur keamanan informasi dievaluasi berkala oleh atasan langsung sebagai poin SKP. Ya ini intinya adalah ada penilaian yang ada di kinerja seharusnya, tetapi kita juga mengetahui bahwa keamanan informasi itu bukan hanya data ataupun bukan hanya data saja yang seperti di pintu itu tadi. Bahkan Bapak Ibu yang ada di sini minimal paling tidak itu juga tahu tempat aparnya itu ada di mana. Mungkin kita tidak mengharapkan kebakaran ya, tapi paling tidak adalah kita tahu tempat aparnya itu ada di mana. Dan itu nanti kita minggu berikutnya yang akan datang nanti kita akan ada latihan mitigasi untuk itu. Oke. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penghentian sementara hak akses. Ada pada lampiran bab 4 D9 yaitu hak akses atau data dihentikan sementara apabila pegawai sedang menjalani pemeriksaan pelanggaran atau proses hukum. Jadi ketika Bapak Ibu di sini berhadapan dengan hukum, terutama ya dengan pihak yang berwajib, ya untuk sementara proses atau hak aksesnya akan kami tutup lebih dahulu. Karena ya memang itu sudah standarnya atau SOP-nya seperti itu di Perwal SMKI ini. Lalu yang keempat adalah pencabutan akses dan pengembalian aset yang tertuang dalam bab 4C10 dan bab 5C1E. Jadi saat mutasi, purna tugas atau purna kontrak, ini seluruh hak akses seketika dan aset wajib dikembalikan. Ini sudah terjadi seperti kemarin yang paling dekat Pak Joko ya, Pak Joko. Jadi mulai ketika per tanggal 1 purna kita cabut hak aksesnya, mulai password dan segala sesuatunya bahkan sampai barang milik daerah atau BMD dikembalikan. Oke, next. Nah, ini adalah tata kelola organisasi SMKI yang ada di Perwal. Jadi ada pembagian peran dan struktur tim. Jadi pengelolaan SMKI Pemkot Madiun ini dijalankan terstruktur oleh tim keamanan informasi. Jadi
Siapa saja sih sebetulnya keamanan informasi itu? Jadi ada 4, yaitu ada manajemen, top manajemen. Di sini adalah penetapan kebijakan dan alokasi anggaran, ada pada Pak Kadis. Lalu koordinator SMKI ini mengkoordinasikan dan pelaksanaan antar subbagian. Terus ada pengelolaan aset dan resiko, dan ini Pokja dan auditor internal. Oke, next. Wah, ini gambarnya hilang satu ini. Keamanan fisik dan operasional TIK. Jadi Bapak Ibu di sini diharapkan itu meskipun bukan di seksinya atau di bidangnya, kita harus kolaborasi dan sinergi. Artinya bahwa semua yang ada di Kominfo ini adalah aset, di mana aset ini adalah perlu kita jaga. Bahkan di keamanan fisik pun juga kita harus jaga. Jadi ada di sini itu kita punya pusat data dan server, logging dan monitoring, bahkan backup dan BCP. Ini ada di lantai 2, sehingga sedapat mungkin kalau orang luar ataupun bukan dari Kominfo, alihkan jangan sampai ke tempat itu, karena tempat itu memang sangat krusial sekali. Jadi kalau seumpama ada, katakanlah mungkin Bapak Ibu lewat di depan pintu server, kebetulan terus tiba-tiba pintunya terbuka, silahkan dilihat dulu apakah ada orang. Kalau seumpama tidak ada orang, ya langsung aja tutup pintunya. Tutup pintunya, dicatat jamnya, lalu laporkan. Seperti itu. Nah, lapornya kemana? Lapornya bisa ke saya, bisa ke Mas Yuko, Mas Akong, Pak Tugul, atau yang lebih ke persandian, seperti itu. Ini ada pertanyaan sedikit nih, kalau semua pintu servernya rusak, lapornya kemana? Ada yang tahu? Betul. Betul, karena nanti yang membelikan smart door-nya. Dan yang masang siapa? Pak Ladung? Ya enggak lah. Yang masang adalah Tony Teknik, seperti itu. Ya, jadi kalau seumpama Bapak Ibu mengetahui hal yang seperti itu, segera laporkan. Oke, next. Nah, pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Di sini ada pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Wali Kota. Pengawasannya ada di Diskominfo, pelaporannya juga kita harus melapor ke Wali Kota, antara lain yang seperti ada insiden apa, terus Ika Sandi dan lain-lain seperti itu. Lalu ada audit dan continual improvement, di mana audit internal itu diadakan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Ini sudah dilaksanakan di audit ISO 27001. Lalu ada investigasi kebocoran. Ini Wali Kota ini berwenang menunjuk auditor independen jika timbul insiden kebocoran data. Lalu ada peningkatan berkelanjutan, yaitu mengacu pada standar sertifikasi ISO 27001 yang baru dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Oke, next. Wah, terima kasih. Jadi kita lebih enaknya untuk lebih berdiskusi saja, Bapak Ibu, apa-apa yang mungkin bisa yang menjadi ganjalan ini harusnya seperti apa. Monggo kalau semua ada pertanyaan seperti itu, monggo. Terima kasih. Saya akhiri dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang bertanya? Mungkin Mas Yoko mau menambahkan. Wah, ini jagonya luar biasa ini. Wah, monggo Mas Yoko. Saya tak tanya, jenengan jawab Pak gitu Pak. Buah makan buah lah.
Nggih, matur suwun Pak Rahmat. Jadi langsung ke teknisnya aja nggih. Mungkin beberapa akhir ini kan teman-teman kayak penggunaan Sri Kandi harus pakai MFA, terus beberapa aplikasi harus pakai UTP. Nah, ini ya apa namanya perlu dipahami. Jadi memang itu sudah suatu kewajiban, bukan sunnah apa namanya Pak? Kalau kifayah ya. Tapi itu sudah wajib. Sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Tapi itu sudah wajib gitu. Jadi beberapa aplikasi yang kita miliki itu sudah dipasangi OTP dan sudah pakai MFA. Mulai bulan ini nanti beberapa aplikasi vital itu juga ada pergantian password minimal, standarnya itu minimal 3 bulan sekali gitu. Tapi kita buat pakai maksimalnya 6 bulan sekali gitu. Jadi nanti di aplikasi e-presensi, aplikasi SKP, Simpek, kalau diminta rubah password ya dijalani aja gitu. Karena itu suatu kewajiban. Di dalamnya aplikasi itu bukan hanya datanya Bapak Ibu semuanya, tapi ada data seluruh pegawai ASN maupun non ASN seluruh Kota Madiun gitu. Kalau itu sampai bocor, kalau itu sampai kebuka ke publik, nanti kembali lagi Kominfo yang kena gitu kan. Nah, sebelum nanti kita ke sana, dan nanti diikuti saja. Kalau suruh merubah password, suruh masukkan OTP, kalau misal ada kendala atau kesulitan silahkan langsung disampaikan ke kami, karena kan juga kita sama-sama Kominfo ya. Jadi istilahnya yang pionirnya, yang mengawalinya itu ya dari Kominfo gitu. Karena data-data yang kita pegang, data entah itu sifatnya data mentah maupun informasi yang sudah jadi, itu kan semuanya dikelola di Kominfo, dan itu yang harus tidak boleh bocor gitu. Makanya sebelumnya kalau teman-teman, bahkan pun kalau teman-teman ASN kan ada ini ya di apa perpresnya ASN, UU ASN. Nah, kalau non ASN atau tenaga kontrak kan di e-katalog itu ada ketentuannya di bawah, kalau dibaca benar-benar ya, menjaga keamanan data. Nah, itu ada di situ teman-teman. Sanksinya di situ nanti ya, tertulisnya. Jadi kita semua di sini memang punya kewajiban untuk melakukan perlindungan data, entah itu data pribadi maupun data yang bersifat pekerjaan. Gitu. Terus kemudian terkait SMKI, ini tadi perlu sampaikan ya. Jadi Kota Madiun itu udah dari 2021 Pak ya, sudah ISO keamanan informasi di ISO 27001. Jadi ISO 27001 itu terkait dengan keamanan informasi, ruang lingkupnya data center itu. Ada yang nggak tahu data centernya Kominfo ada di mana? Ya, maksudnya secara real, Pak. Val, tahu nggak Val? Nggak tahu. Iya, ya udah lah, nggak usah tahu. Ya kalau sesama Kominfo ya, walaupun nggak tahu, nanti bisa minta tolong teman-teman jaringan, Mas Tony CS. Temannya ada di mana sih pusat datanya atau data centernya? Tapi yang bisa masuk itu hanya tertentu gitu. Dan kembali mengingatkan, nanti kalau misal masuk ke ruang server, masuk ke data centernya kita, patuhi peraturannya gitu. Di dalam ada peraturannya, nggak boleh foto-foto, ya, nggak boleh bawa HP-nya nggak apa-apa dibawa tapi dimatikan gitu kok. Itu. Mungkin nanti setelah ini ada survei kepuasan, survei untuk mengukur keamanan, dan juga nanti terakhir ada post testnya. Nanti mohon untuk diisi, harus nanti setiap tahun ada evaluasinya. Jadi walaupun ini nanti terus berulang, karena keamanan itu sifatnya berkelanjutan ya, nggak bisa langsung ini paham ini tidak gitu. Karena beberapa semakin kesini itu kejahatan cyber itu udah semakin tinggi gitu.
Mungkin ada yang sudah kena scam juga ya? Kena scam, kena apa namanya? Saya Mas. Ya saya nggak usah ngaku Pak, saya nggak Pak. Oh, nggak apa-apa. Saya nggak nyindir Pak. Saya mau nge-share aja. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak Rahmat kena scamnya bagaimana Pak? Jadi terus terang 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu saya kena scam. Jadi scam itu orangnya jualan begitu, jualannya pertama bagus-bagus. Ternyata kita harus deposit dulu, gitu kan. Saya turuti deposit dulu gitu loh. Ternyata setelah deposit kita hanya bisa belanja di bawah deposit itu. Oke lah, saya belanja. Begitu saya menyadari, suatu ketika saya menyadari bahwa itu scam, mau saya ambil semua, ternyata nggak bisa. Jadi saldo saya yang ada di situ tuh saya ambil semua, ternyata nggak bisa. Masih ada sekitar 90 US sih. Kalau 90 US kali 18.000 berapa? Ya segitu lah. Jutaan lah pokoknya seperti itu. Jadi Ini kena scam atau menguji karena kasih persandian kan biasanya harus tes lapangan gitu kan. Saya curiga ini menguji hasilnya. Nah, apakah seperti itu gitu maksudnya? ya, jadi sekarang itu seperti yang dikatakan oleh Mas Yoko tadi itu penipuan ataupun apapun itu sudah termodifikasi sebegitu hingga jadi lebih banyak modifikasi yang membuat kita itu yang kalau seumpama dulu saya ngobrol sama Mas Maisal dulu itu adalah social engineeringnya. Jadi perlakuan kita pengennya apa itu dipelajari, ternyata saya terjerumus begitu aja sambil mendeteksi bahwa oh ini ternyata seperti ini, nanti seperti ini. Jadi ya ini sebagai share aja Bapak Ibu, nanti kalau seumpama apalagi kalau yang namanya apa itu bertingkat, jadi seumpama nambahi saldo Anda nanti akan menjadi silver, nanti nambahi saldo lagi akan menjadi gold sampai platinum, tetapi ternyata tiba-tiba uangnya raib seperti itu biasanya ada di di TikTok ada juga Hah? Telegram apalagi ya seperti itu. Jadi kalau semua ingin mempelajari ya jegur pisan kalau saya seperti itu, dan akibatnya Bu Eni ya terima kasih, nggak apa-apa loh saya disumbang. Jadi gini ya, kadang pengalaman teman itu tidak cukup untuk membuktikan gitu ya. Saya kurang percaya, tak coba apalagi kan kasih persandian gitu. Sudah dibuktikan, saya tidak perlu membuktikan lagi. Iya, jadi Padahal temannya dulu juga ada gitu. iya. Tak percaya sih Anda. Yang perlu dicermati adalah modusnya selalu baru, Bu. Itu modusnya selalu baru. Ya. Nah, saya kebetulan yang paling baru kan gitu. Oke, berarti untuk mengupdate itu ya modus-modus terbaru itu memang mungkin, tapi saya tidak berharap untuk mengalami sendiri gitu ya. Iya, nggak usah, biar saya aja. Oke. Biar saya saja. Begitu deh Tata. Iya, Kalau boleh tahu total kerugian berapa Pak? 90 US. 90 US. Ya. Kali 21,8 lah ya. Masa 21.000 Ya sekitar itulah. 1,8 atau 2 ya. 20.000 lah. Iya. 3.600.000 berarti. 2 juta. 1.800.000 ya. Ya, sekitar segitu. Ya, berarti itu nominal yang nggak kita bisa katakan rendah ya. Tapi ada juga yang bisa sampai puluhan gitu. Puluhan bahkan ada yang ratusan gitu. Ya jangan sampai sih jangan sampai kena. Cuma saya dapat aduan-aduan itu kronologisnya dikumpulkan. Oh ternyata memang berbagai macam scam itu sekarang udah jalan gitu. Cuma kita pahami aja prinsipnya. Pada prinsipnya di dunia ini tidak ada yang instan. Sepakat nggak? Nah, jangan taruh iming-iming nanti saya kasih 50.000 tapi like-an ini ya postingan ini gitu. Masa cuma nge-like 50.000? Itu pasti ada sesuatunya di balik itu gitu. Jadi memang scam-scam itu memanfaatkan psikologisnya korban dan
feedbacknya atau imbal baliknya itu dapat apa gitu. Nah korban kan kalau misal udah katakanlah UUD gitu, ujung-ujungnya duit itu kan sudah cepet-cepet ya, udah wah ini gampang nih dapat duit, gampang duit, dapat duit lebih enak, nggak ngapa-ngapain langsung dapat duit gitu. Nah itu udah skema paling ini sih, paling dasar. Pokok jangan, kalau di keamanan itu prinsipnya zero trust, artinya kita sebenarnya tidak mempercayai siapapun itu gitu. Beneran, termasuk itu keluarga. Sebetulnya seperti itu. Artinya ketika kita memberikan password kita atau kode OTP kita atau akun kita ke orang lain, itu kan sebenarnya walaupun kita percaya gitu ya. Saya percaya ke Mas Adik, saya kasihkan akun saya ke Adik gitu. Bisa jadi hari ini teman, tapi bisa jadi nanti besoknya atau nanti sore dia membobol rekening saya gitu kan, juga kita nggak tahu gitu kan ya. Iya, siapa tahu. Nah, jadi di prinsip keamanan itu ada CIA ya. CIA itu confidentiality ya Pak ya. Kerahasiaan, terus integritas atau menyebutnya keutuhan, keabsahan, dan juga availability atau ketersediaan gitu. Jadi 3 trait itu CIA itu prinsipnya keamanan gitu. Intinya itu. Terus saya mungkin mau nambah sedikit terkait dengan pengiriman dokumen gitu ya. Teman-teman kalau kita cermati kan kita semua kan pakai WhatsApp ya, pakai WA. Ini kita berhati-hati aja sih ketika kita mengirimkan data termasuk dokumen-dokumen pribadi atau dokumen yang sifatnya penting, itu baiknya dikasih watermark gitu atau dikasih penanda itu dikirim untuk siapa gitu. Misal kayak KTP atau KK diminta petugas puskesmas misal untuk pendataan kesehatan misal, atau untuk ini yang terbaru kan survei ya, survei BPS itu sosioekonomi. Nah itu nggak apa-apa, silakan dikasihkan datanya, tapi dengan catatan KK-nya atau KTP-nya Bapak Ibu semua dikasih aja watermark kalau itu untuk keperluan survei ekonomi gitu. Nah ketika nanti suatu saat data itu bocor ataupun lembaran itu ternyata kita temukan di tumpukan gorengan gitu kan, jadi bingkisnya gorengan, itu bisa kita laporkan dan itu bisa kena UU PDP, Undang-Undang Pendataan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Itu ada sanksinya. Bapak Ibu sebagai korban bisa mengklaimkan gitu. Itu tips paling mudahnya lah gitu. Ya, mungkin itu sih sedikit dari saya Pak Rahmat. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu sudah dapat WA yang diteruskan berkali-kali, sekilas info. Nah, ini saya bacakan ya. Sekilas info awal dari Disub Kota Madiun tentang perubahan alur lalu lintas Kota Madiun. Ada yang sudah dapat? Sudah. Pertanyaannya, apakah sudah disahkan oleh undang-undang seperti surat edaran atau kebijakan dari Disub? Jenengan sudah tahu? Memang itu mungkin salah satu dari tindakan dari Disub untuk menjaga jalur ini. Begitu saya mendapatkan WA ini, saya langsung untuk meng-cross-checkkan ke Disub langsung, apakah betul begitu. Dan ternyata apakah benar sudah ada surat atau kebijakan, masih nunggu SE resmi. Nah, artinya nantinya memang iya. Yang bahaya itu ketika ini sudah beredar berkali-kali, sudah banyak orang ternyata nggak jadi, kan begitu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Artinya kita memang harus cross check ya, cross check ke yang lebih berkompeten di bidang itu. Untuk saat ini kan pada saat ini jalur lalu lintas ada di Dishub seperti itu. Jadi seumpama kita nanti lebih afdolnya masih nunggu SE yang resmi. Saya yakin pada hari ini sampai mungkin 31 Juli banyak pelanggar. Makanya dipasang ditempatkanlah petugas di situ seperti itu. Sambil kita nunggu SE-nya.
Oke. Oke. Monggo mungkin ada pengalaman atau menambah eh kok menambah? Ada pengalaman yang lain atau mungkin sharing cerita ataupun mungkin untuk bertanya. Monggo. Membuat konten selama dia influencer atau konten kreator yang sudah berafiliasi dengan ininya perusahaannya seperti TikTok atau IG dan dia bisa mendapatkan sponsor, iya, dapat uang. Iya. Bahkan endorse juga, artinya endorse itu mungkin tidak dapat dari iklannya atau mungkin disewa langsung, Pak Andi. Artinya ketika mungkin Pak Andi kan dulu sepak bola nih, terus tak bon gitu kan, terus tak upload ke sosmed saya, enggak apa-apa, bisa itu. Artinya keuangannya itu di luar platformnya, di luar IG ataupun TikTok dan lain sebagainya, itu bisa. Seperti Mbak Tata mungkin jualan baju dan apa gitu, tetapi itu di endorse, disponsori mungkin oleh Levi's begitu. Jadi Levi's-nya langsung bayarnya ke Mbak Tata. Mbak Tatanya jualannya lewat IG, lewat TikTok dan sebagainya. Bukan begitu Mbak Tata? Seperti itu. Monggo, yuk yang lain. Ya, mungkin yang dikatakan oleh Mas Yoko tadi soal autentikator, terus OTP dan lain sebagainya. Jadi memang ada yang sudah Mas Yoko terapkan dari dulu ketika di persandian bahwa semakin aman semakin tidak nyaman memang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Mas Tio, monggo. Izin Pak menanyakan di era sekarang kita memanfaatkan AI untuk kadang untuk kerja juga, kadang membuat tugas kayak yang lagi kuliah itu kadang kan memasukkan data diri atau mengcreate mensuggest si AI-nya kita siapa sih, kita selaku apa di situ. Nah itu sebenarnya benar nggak bahwa data diri atau data pribadi kita itu terekam di sistem yang sangat besar di entah sistem apa itu, akhirnya Entah dari situ juga bisa tercuri data kita, atau yang seperti Cak Mat pernah kena juga pakai AI itu WA ke saya itu. Itu gimana caranya itu Pak? Mas Tio sudah masukin belum? Sudah masukin belum? Kayaknya sudah deh. Jadi kalau saya lebih ke preventif sih sebetulnya Mas Tio. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa ini kalau menurut saya. Jadi kalau saya sedapat mungkin itu semua hal pribadi saya tidak akan saya masukkan ke dalam mesin AI. Karena apa? Karena mereka ya, kita menyebutnya apa? Dia ya. Dia itu tidak bisa capek dan bisa mengeksplorasi segalanya lah. Ya, dimana kita sebagai manusia kan terbatas, mereka tidak gitu loh. Artinya tidak terbatas ya mungkin dari segi kekuatan, terus pola pikir, pola pikirnya itu karena kita injek seperti itu. Jadi Satya Nariswara kita ketikkan di Gemini atau di ChatGPT ya karena sudah pernah masuk ya, mohon maaf biasanya bisa seperti ini. Teman-teman ada yang belum memakai Get Contact? Yang belum memakai Get Contact, aplikasi Get Contact, ya usahakan tidak usah masuk ke aplikasi itu. Karena ketika Anda masuk itu Anda akan terekam. Meskipun Anda uninstall, itu pasti jejaknya ada. Seperti itu.
Jadi hati-hati banget terhadap aplikasi ya. Materi itu udah saya hapus 3 tahun yang lalu, Mas. Kalau memang ngapunten, kalau seperti Mas Yoko, saya, Mas Akong, Mas Tunggul atau mungkin yang ada di Persadian memang harus, karena memang sebetulnya kalau seumpama dari mungkin Bapak Ibu kan tahu bahwa banyak pejabat yang diaku bahwa nanti yang intinya belakang-belakangnya minta duit seperti itu kan, biasanya mencantumkan nomor HP-nya. Ya, karena kami ada di keamanan informasi, ya kami memang harus menginstal seperti itu. Kalau Bapak Ibu yang belum, ya lebih baik tidak usah, atau beli nomor siluman gitu. Beli handphone lagi, atau mungkin double card, isi aja kartu yang satunya dengan yang tidak terdeteksi seperti itu. Marahin nakal, ya enggak lah, diakali seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Ini mungkin Mbak Tata atau Mbak Dila yang berafiliasi dengan platform-platform itu, apakah sudah, maksudnya apakah pernah merasakan kerugian atau malah menjadi keuntungan? Oh gitu ya. Begitu ya Mbak Tata ya. Duh, kok saya. Oke. Oke, ada yang lain, monggo. Jadi kembali lagi ke keamanan informasi. Jadi kita ranahnya ke keamanan. Seringkali kan kita juga mohon maaf ini para teman-teman Bapak Ibu yang mungkin pada saat piket malam atau apa. Jadi seringkali kita itu ada acara di depan, tetapi para pesertanya parkirnya di tempat kita. Dan pada suatu ketika parkirnya tidak teratur, tidak tertib, terus ada mobil yang harusnya dinas begitu harus keluar, akhirnya ya mohon maaf, itu perlu disikapi juga ketika ada acara yang ada di depan. Oke, sehingga ini juga menjadi catatan tersendiri sih, karena seringkali dari tahun ke tahun tetap aja seperti itu. Yang perlu kita waspadai nanti juga hari 17 Agustus ya. Jadi sebelum itu pasti nanti banyak yang latihan kayak paskib seperti itu. Dan terkadang juga naruhnya begitu kunci stang tinggal. Ya aman sih, tetapi kan merugikan orang lain. Kalaupun ada yang harus keluar naik mobil ataupun masuk seperti itu. Oke. Ya mudah-mudahan nanti di minggu-minggu berikutnya kita akan ada latihan mitigasi tentang mungkin kebakaran ataupun banjir seperti itu. Kalau banjir insya Allah enggak lah, kalau, dan mudah-mudahan tidak keduanya seperti itu. Monggo, ada yang lain yang bertanya? Monggo Mas Yoko ditambahi. Baik Bapak Ibu, sekiranya sekarang kita adakan kuis lagi, artinya kuesioner bukan kuis seperti biasanya. Mari kita isi post testnya, yang tadi pretest sekarang post testnya. Monggo kita isi Bapak Ibu. Udah selesai? Sip. Monggo diisi dulu Bapak Ibu, silakan di barcode kembali, di scan kembali.
Kalau tidak bisa di scan, monggo di share. Ini ada share-sharean di grup dinas, tinggal ngeklik. Oh, masih pretest yang di dinas. Mas Rafiq di share yang post testnya juga di grup dinas. Ya, mohon diisi ini ya, sesuai pemahamannya. Ini nanti kita rekapnya, laporannya ke Pak Kadin. Kita kasih waktu mungkin 15 menit Pak ya. 11.00. Oke. Ini saya juga ngisi ini. Pak Rahmat juga ngisi loh Pak Rahmat. Iya, semuanya harus ngisi, semuanya. Bukan, ini beda ini. NIP-nya dipakai yang non ASN, pakai NIP yang sering pakai login ini ya, presensi. Masa pakai AI? Ya, sudah 5 jawaban yang masuk. Bisa direfresh lagi, bisa direfresh lagi. Bisa direfresh lagi. Udah selesai. Si sopo ya sih? Ada yang dapat 100? Oh, lumayan nih ya, dapat 100 ini. Ada yang dapat 40 juga ini masih. Wah, ini PR camat teman-teman.
Standarnya 60. 60. Ini SKM-nya, 60. SKM apa standarnya? KKM 60. 75 standarnya. Tuh, malah 75. Lumayan, standarnya sih kebanyakan 90. Nanti hadiahnya dari camat. Dapat nasi padang, boleh pulang duluan di luar. Lima 50 responden yang sudah ngisi. Yang nilai 100. laporan. Iya. Wih. Siapa yang nomor 1? Ada berapa Mas Yoko yang betul semua? Yang 100 sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 90 lumayan banyak. Ya, sebagian besar sudah paham semua berarti. Oke, yang 90 ke atas banyak ya. Banyak. 80 ke atas. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang dapat 100 boleh ambil nasi padang di luar dan kembali ke ruangan. Monggo. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pagi ini, nggih. Terima kasih Bu Eni. Guys, ucapkan ke Bu Eni, terima kasih Bu Eni. Bijimu 40, Kak itu. Masa? ChatGPT 90.